Jumpa lagi bersama saya Coach Dr. Rocky Regar. Hari ini kita akan membahas apa sih perbedaan atau ada 3 tipe pengusaha. Jadi banyak orang kan menyebut diri mereka pebisnis, ada yang menyebut diri mereka entrepreneur. Tapi apa sih sebenarnya perbedaan dari pedagang, pebisnis, dan entrepreneur? Tentu itu berbeda. Inilah 3 tipe pengusaha ya, walaupun semuanya namanya pengusaha. Nah, si pedagang ya, konsepnya adalah dia berjualan. Terus ada yang bertanya, Coach, apakah pebisnis tidak berjualan? Tidak, pebisnis tidak jualan. Nanti kita akan Coach beritahu. Jadi pedagang konsepnya adalah jualan, ya kan, fokusnya jualan. Ngapain dia? Cari uang. Pedagang itu jualan karena cari uang. Terus apakah pebisnis tidak cari uang? Tidak. Pebisnis tidak cari uang, tapi pebisnis dicari oleh uang. Kok bisa gitu, Coach? Nah, karena pebisnis tidak jualan, mereka membangun sistem. Jadi kalau pedagang fokusnya jualan, pebisnis fokusnya membangun sistem. Nah, sistem yang mereka bangun, itu kan untuk cari uang? Bukan. Karena yang dicari pebisnis adalah talent. Siapa talent itu? Orang-orang yang ahli di bidang HRD, marketing, sales, segala macam yang kebutuhan untuk perusahaan dia. Sistem lah yang akan ngebuat talent tadi bekerja menjadi tim mereka, menjadi karyawan mereka, menjadi orang-orang pilihan mereka. Supaya apa? Supaya menjalankan sistem mereka. Ketika sistemnya dijalankan, maka apa yang terjadi? Otomatis uang akan datang kepada si owner atau si pebisnis. Nah, itulah pebisnis. Bedanya sama pedagang jualan. Terus apakah sistem yang dibangun itu tidak jualan? Jualan. Namun pebisnis tidak lagi turun di dalam bisnisnya. Artinya ada sistem yang dikerjakan oleh talent. Itu sebab kenapa banyak orang bilang, jadi pebisnis itu melelahkan. Salah. Yang melelahkan tuh jadi pedagang, bukan jadi pebisnis. Kenapa begitu? Karena pebisnis gak bekerja di dalam bisnisnya, kan gitu. Nah, pedaganglah yang bekerja, mereka jualan di dalam bisnis mereka. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Mereka lelah. Hampir 24 jam dia yang megang uang, dia kasirnya, dia yang ngolah, dia yang masak, atau dia yang ngejahit, semuanya dia misalnya gitu ya, seperti itu dalam sebuah bisnis. Nah, ini yang akan membuat lelah ketika mereka menjadi seorang pedagang. Tapi ketika mereka menjadi pebisnis, maka secara otomatis yang bekerja adalah talent, yang cari duit adalah talent, dan talent bekerja sesuai dari sistem yang dibangun si pebisnis. Nah, kalau entrepreneur ini di atasnya lagi. Jadi biasanya kelasnya itu ya, mungkin dari pedagang, habis itu sadar, naik jadi pebisnis, bangun sistem ya, buat perusahaan dan segala macam, dikerjakan oleh talent, ada sistemnya yang mengatur di dalamnya, baru mungkin sadar lagi, naik lagi ke level entrepreneur. Di level entrepreneur apa yang terjadi perbedaannya? Nah, kalau pedagang jualan cari uang, kalau pebisnis dia bangun sistem dan cari talent supaya talent bekerja dengan sistem dan akhirnya menghasilkan uang. Kalau di entrepreneur yang terjadi adalah entrepreneur itu tidak lagi jualan ya, tidak bangun sistem karena sistem sudah ada, tapi bagaimana sistem yang mereka anut, sistem yang dia punya itu bisa diduplikasi ke mitra-mitra di setiap daerah dan bisa ditawarkan kepada investor-investor di luar sana. Artinya entrepreneur membangun networking, jaringan, kemitraan, investor, franchise ya, menjadi agentnya dia, segala macam. Artinya kalau pedagang dia kerja sendiri, 1 bulan dia bisa menghasilkan bersih 10 juta. Bayangkan kalau otak dia itu dibuat di dalam sebuah sistem dan dikerjakan oleh 100 orang talent dia. Maka apa yang terjadi? Yang 10 juta tadi bisa menghasilkan berapa? Kali 100, ya kan? 1 miliar dalam 1 bulan. Dan si entrepreneur berpikir bagaimana 1 miliar yang bisa dilakukan di satu tempat dengan 100 orang, gimana kalau dilakukan di 20 provinsi. Maka endingnya uangnya menjadi berapa per bulan? Bisa dapat 2 triliun. Lebih kurangnya begitu kan? Artinya apa? Inilah bedanya pedagang, pebisnis, entrepreneur. Pedagang kerja sendiri, capek sendiri, tidak punya sistem, bakal hancur kalau begitu-begitu terus atau stagnan endingnya. Sedangkan pebisnis tidak perlu bekerja, dia cukup di awal effortnya membangun sistemnya ya. Habis itu dia cari talent untuk bekerja di dalam bisnisnya.
Ketika dia naik jadi entrepreneur, sistem itu diduplikasi di daerah-daerah. Inilah bedanya pedagang, pebisnis, dan entrepreneur. Maka kalau ada yang ngomong capek jadi pedagang, jadi pebisnis, sebenarnya dia masih pedagang seperti itu. Atau ada yang bilang, saya pengen cari investor tapi kok sulit, berarti dia masih di level pedagang. Karena kalau sudah di level entrepreneur, sudah ada sistem, sudah ada talent, maka tidak menjadi begitu sulit untuk mencari investor. Tentu investor kan pengen lihat kredibilitas bisnisnya dulu seperti itu. Maka jadilah entrepreneur. Jadilah the real entrepreneur. Entrepreneur yang sesungguhnya, bukan entrepreneuran ya. Begitu teman-teman semuanya. Nah, nanti di video berikutnya mungkin Coach Oki akan menjelaskan ya. Kan bener nih, misalkan yang dijual baju, sama pedagang jual baju, pebisnis jual baju, entrepreneur jual baju. Cuman bedanya di mana? Nah, ya kalau pebisnis tadi ada sistem, entrepreneur bangun networking, tapi yang dijual sama. Kenapa? Yang dijual sama tapi hasil bisa berbeda. Selain dari yang tadi ada talent yang mengerjakan, dibangun di setiap cabang, nanti ada namanya value. Pedagang tidak menjual value, tapi pebisnis dan entrepreneur menjual value. Dan value ini adalah hal yang sangat-sangat signifikan dalam bisnis. Kenapa bisnismu gak jalan? Value-nya gak ada. Oke, sudah ada value, tidak tepat sama segmennya, gitu ya, seperti itu. Jadi value dan segmen ini seperti laki-laki dan wanita yang bisa melahirkan anak kalau mereka menikah, insya Allah. Nah, anak ini adalah closingan, hasil jualan, bisa laku gitu ya. Karena ada laki-laki dan wanitanya. Laki-lakinya adalah value-nya, segmennya adalah wanitanya. Ini harus menikah, harus bersatu, harus bertemu. Tidak boleh hanya laki-laki, tidak boleh hanya perempuan. Nanti jadi perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, nggak bisa ngasih kelana apa-apa kan? LGBT endingnya seperti itu. Nah, value dan segmen ini akan Coach Oki bahas insya Allah di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan share video ini ke teman-teman kita semua, ke semua sosial media kita. Insya Allah bermanfaat untuk orang banyak, karena salah satu visi